يا عظيم أنت العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini, mereka semuanya sedang mengadakan satu perjalanan. Siapapun dia, apapun keadaannya, setinggi apapun pangkatnya, sebetulnya manusia ini sama. Sama di dalam apa? Sama di dalam mengarungi sebuah perjalanan. Perjalanan seorang manusia ini, hadirin yang mulia, bukan perjalanan biasa. Perjalanan seorang manusia ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Bagaimana tidak panjang? Perjalanan seorang manusia ini dimulai dari dia lahir ke dunia ini, dilanjutkan mengalami, melewati perjalanan hidup di kuburnya,
Dari kubur dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digiring menuju mahsyar Allah. Di sana nanti manusia-manusia Allah Subhanahu wa ta'ala perlakukan menurut amal masing-masing. Ada yang Allah naungi mereka sehingga mereka tidak merasakan kepanasan di sana. Ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan matahari di atas kepalanya, sehingga ada manusia yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada manusia yang keringatnya sampai lututnya. Ada manusia yang keringatnya sampai dadanya. Ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Di sana nanti manusia dibiarkan oleh Allah 50.000 sanah. Mereka dibiarkan di mahsyar bukan berhari-hari, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, tapi ribuan tahun manusia dibiarkan di sana. Masih belum selesai, itu sejarah perjalanan manusia. Setelah itu manusia akan dihisab oleh Allah, akan diurus oleh Allah, akan ditanya mengenai perilaku-perilaku sepanjang hidupnya. Satu persatu manusia dihadapkan Allah. Maka pada saat itu bukan mulut yang berbicara. Saat itu bukan mulut yang menceritakan masa lalunya, tetapi yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Yang bersaksi di hadapan Allah adalah tangannya. Tangan langsung berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku dulu di dunia ya Allah hanya digunakan untuk mencet HP ya Allah. Saya hanya digunakan untuk bikin status setiap hari ya Allah. Padahal status itu adalah status yang tidak berpahala. Nanti kuping juga laporan ya Allah, saya digunakan untuk mendengarkan omongan-omongan yang tidak penting. Digunakan untuk mendengarkan gunjingan, digunakan untuk mendengarkan musik. Tapi ketika aku mau digunakan untuk mendengarkan bayan, malah aku ngantuk, hadirin yang mulia. Maka orang ngantuk itu bukan kebanyakan tahajud, Pak. Banyakan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kulit kita pun akan laporan kepada Allah. Belum selesai ceritanya seorang manusia. Setelah dari hisab, setelah dari mizan ditimbang amalnya, maka manusia digiring melewati sirat. Yang mana sirat ini saking tajamnya, lebih tajam dari seluruh pedang yang ada di dunia, lebih tipis daripada rambut seorang manusia. Di atas sirat disiapkan cakar-cakar besi yang siap
menjatuhkan manusia yang berusaha melewati. Jadi hadirin yang mulia, perjalanan manusia itu perjalanan yang panjang. Hidup kita ini bukan hanya hidup 60-70 tahun saja, tidak. Masih ada ribuan tahun yang akan kita lewati. Dan belum berakhir cerita seorang manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Semoga kita termasuk ahli surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan manusia ini perjalanan yang panjang. Sekaligus perjalanan manusia ini perjalanan yang mengerikan. Wahsyatul tariq, jalan yang akan dilalui manusia ini terjal. Tantangannya banyak, godaannya banyak, yang merintanginya banyak. Hadirin yang mulia, bagaimana tidak hadirin yang mulia, di depan mata kita ada makhluk Allah yang sudah berjanji di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, sungguh aku berjanji seluruh anak Adam mau aku selewengkan. Jadi kita ini belum lahir di dunia sudah dijadikan target jurusan-jurusan neraka oleh syaitan dan teman-teman. Manusia pada saat itu baru satu orang, baru Nabi Adam. Atau dua orang, baru Nabi Adam dengan Siti Hawa. Malah satu orang, bukan Siti Hawa, belum diciptakan oleh Allah saat itu. Itu setan sudah bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, pokoknya Adam dan anak turunnya la ughwiyannahum, akan kuselewengkan mereka semua tanpa terkecuali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Saya sudah karkun 4 bulan kok Pak. Aman, iman tidak akan bergeser, tidak akan tergoda dengan apapun. Semoga saja begitu. Tapi kita harus tahu lawan kita ini bukan karkun 4 bulan Pak, karkun ribuan tahun. Syaitan itu sudah menggoda manusia, dan godanya istiqomah, taskilnya itu istiqomah. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Jadi setan itu tim taskir terlama. Tim taskir markas masih kalah. La'atiyannahum min baini aydihim, dia akan ngajak kita, naskil kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari 4 penjuru arah. Dia sudah berjanji di hadapan Allah akan mendatangi manusia. Istiqomah mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini, namanya setan tidak pernah lelah menggoda seorang manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya syaitan yang merintangi perjalanan kita, tidak hanya iblis yang mengganggu perjalanan kita menuju surga Allah. Ada satu makhluk yang kita sangat menyayanginya. Kita selalu usaha menuruti kemauannya. Kita selalu membela dia apapun
apapun yang dia lakukan. Salah tetap dibela, sesat tetap dibela. Siapakah dia hadirin yang mulia? Dia adalah diri kita hadirin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Ada satu makhluk yang dia selalu mengajak kita kepada keburukan. Siapa dia? Diri kita ini. Jadi penghalang yang terbesar setelah syaitan adalah diri kita. Nafsu kita, jiwa kita ini loh yang ngajak kita, kan rakyat jiwa kita ini. Tapi lucunya dan sangat lucu, jiwa yang salah ini selalu kita bela. Buktinya kalau kita disalahkan orang, kita nggak terima. Betul? Pak sampean tuh begini-begini, langsung kita marah. Bukan kita mendengarkan betul Pak, betul, antum itu betul. Nggak ada. Yang ada, ayo kita berantem. Itu adalah bagian dari bukti kita adalah pembela musuh kita sendiri. Itulah nafsu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat salah, maka kita akan selalu menghibur diri kita sehingga diri ini menjadi tidak merasa salah. Kita umpamanya niat taskin 4 bulan. Pokoknya dari hati sudah dipaksa 4 bulan. Setelah sampai markas, kelihatannya temannya nggak cocok, rutenya nggak cocok, nggak jadi huruf. Maka hati nuraninya menasihati dia. Gimana sih kok nggak jadi dakwah? Kan sudah niat dari rumah. Maka ketika hati yang bersih mau menasihati diri ini, tiba-tiba setannya diri ini datang. Yang penting kan sudah niat. Yang penting kan sudah niat. Niatul mu'min khairun min amalihi. Masya Allah. Maka diri yang salah tadi dibela, dicarikan dalil gimana caranya biar nggak khurut, itu merupakan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur ketika bayar. Maka nanti habis bayar, terkadang hati yang paling kecil yang masih bersih itu. Astagfirullahaladzim. Sudah jauh-jauh dari Sulawesi, dari Sumatera, katanya mau ikut pertemuan, sampai tempat pertemuan tidur. Maka hati ini, jiwa ini bela lagi sama kita. Kan duduk di majelis kebaikan kan sudah berpahala, walaupun gak mendengarkan apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah masalah kita. Kita punya musuh namanya setan. Kalau setan sebagai musuh masih banyak yang sadar. Yang kedua, musuh kita adalah diri kita. Masalahnya ini kita cintai, ini kita bela, dan ini selalu kita benarkan di dalam hidup kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen selamat, kalau kita pengen lancar-lancar saja kehidupan ini, mudah semuanya. Kalau kita ini pengen selamat dari setan, pengen selamat dari jiwa kita, ikutilah pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya Nabi?
Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu orang yang pintar, cerdas, mengambil langkah yang tepat, berada di jalur yang menguntungkan. Siapa dia? Mangdana nafsah, orang yang selalu mengawasi dirinya. Orang yang selalu mengecek dirinya. Diri ini berada di dalam kebenaran atau berada di dalam kesesatan. Berada di dalam kebaikan atau berada di dalam keburukan. Berada dalam ridha Allah apa berada di dalam murka Allah. Selalu introspeksi diri setiap saat. Inilah orang yang sukses. Inilah orang yang cerdas. Hadirin yang mulia, jiwa ini, di dalam diri kita ini ada sifat binatang. Binatang ternak dan binatang buas itu unsurnya itu ada di dalam diri kita. Mau diakui nggak diakui, itulah kita. Kalau kita makan lauknya enak, maka yang kita pikir adalah bagaimana saya kenyang paling awal. Ini berarti sifat binatang apa? Binatang ternak. Itu adalah fakta yang nggak bisa ditolak. Kita ini memiliki sifat binatang, binatang ternak. Sehingga kita ingin makan paling banyak. Kita ingin nyaman. Cari tempat yang paling enak, cari tempat yang paling dingin, yang kira-kira kalau keluar dari majelis itu nggak kelihatan. Itu sifatnya binatang ternak. Ini maaf didengarkan nggak enak, tapi itu nyata. Yang kedua kali, manusia ini memiliki unsur binatang buas. Binatang buas itu ciri khasnya apa? Memangsa manusia. Ciri khasnya mengambil haknya orang lain. Ciri khasnya pengen berkuasa dan menang sendiri. Maka nanti di mahalah pengen jadi amir mahalah. Di halakoh pengen jadi amir halakoh. Di markas pengen jadi amir markas. Sama aja. Ini Pak demi agama. Jangan membungkus agama dengan sifat binatang kita. Maka binatang ternak dan binatang liar ini hanya akan aman dan terkondisikan kalau dimasukkan di taman safari. Di taman safari itu ada penjaganya. Ada yang bagian membawa tembaknya. Dia menjaga 24 jam. Bagaimana biar binatang itu tidak lari kemana-mana. Inilah makna dari dana nafsah. Kalau antum pengen jadi orang cerdas, pengen jadi orang selamat, pengen jadi orang yang dicintai Allah, pertama kali dana nafsah. Penjarakan dulu nafsu kita. Penjarakan dulu, diawasi. Setiap saat itu dicek. Saya ini dalam kebenaran apa dalam kesesatan? Saya ini dalam ridha Allah apa di dalam murka Allah? Karena binatang itu Pak, kita ngelamun sedikit tahu-tahu dia sudah makan rumput tetangga. Kita ngelamun sedikit tahu-tahu dia sudah makan manusia. Itulah sifatnya binatang. Maka begitu juga kalau diri ini nggak kita awasi, perasaannya masih dai, perasaannya masih dicintai Allah dan Rasulnya, ternyata sama sekali sudah nggak pernah amal agama. Amal agama itu di HP aja, share sana, share sini, share sana, share sini. Padahal semua itu nggak ada manfaatnya. Inilah bagian dari orang itu tidak mengawasi, mengintrospeksi dirinya. Maka kita belajar
setiap hari dicek dirinya. Insyaallah. Setiap subuh baru bangun tidur, bangunnya tahajud, jangan bangun subuh. Maka diri ini diajak ngomong. Wahai diriku, kamu pengen ridha Allah kan? Kamu pengen dicintai Allah kan? Kamu pengen surga kan? Kamu pengen bidadari yang banyak kan? Karena di dunia gak kesampaian. Wahai jiwa, kalau kamu pengen diridhai Allah, ini loh jalan yang dicintai Allah itu sekarang tahajud. Yang dicintai Allah habis subuh, sholat subuh. Yang dicintai Allah habis subuh wiridan sampai isyraq. Yang dicintai oleh Allah itu habis wiridan kita 2,5 jam silaturahim ke saudara-saudara muslim kita. Yang dicintai oleh Allah itu nanti habis silaturahim kita cari rezeki yang halal. Nanti zuhur yang dicintai Allah itu sholat berjamaah di masjid. Diajak ngomong diri. Sehingga akhirnya program seharian ini di dalam perkara yang dicintai oleh Allah. Sebelum tidur jiwa ini diajak ngomong lagi. Wahai jiwa, bagaimana kabarmu hari ini? Hari ini yang dicintai Allah sudah kamu kerjakan belum? Wahai mata, hari ini apa yang kau lakukan? Apakah engkau melihat yang Allah cintai? Atau engkau melihat apa yang Allah benci? Wahai kuping, hari ini apa yang kau lakukan? Apakah kau mendengarkan bayan, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan bacaan Al-Quran, ataukah kau mendengarkan perkara yang tidak diridhai oleh Allah? Nah, orang itu kalau bisnis begitu Pak. Orang itu kalau bisnis dagang seharian malam dihitung. Yang laku berapa, yang diutang orang berapa, yang belum laku berapa, yang masih sisa berapa. Begitu juga setiap hari kita ini sebetulnya berdagang. Modal kita, umur kita, yang menghabiskan modal adalah nafsu kita. Maka kita cek itu setiap malam. Ini malam ini kerugian saya berapa? Oh, saya tadi rugi ketika berangkat ke markas, lewati Pondok Putri kok kelihatan banyak yang muda. Betul, mereka cadaran, Pak. Matanya kan kelihatan. Nah, kalau mata kita ikut lihat dosa juga, Pak. Jangan kira kalau baju hitam dilihat itu terus nggak dosa gitu, loh, dosa aja. Nah, ini kan kita nggak pernah mengintrospeksi diri. Izin mir, jauhlah pikir. Nah, padahal jalan-jalan lihat perempuan yang lewat, pedagang-pedagangnya. Sehingga 4 bulan itu bukan membawa pahala, membawa dosa yang tumpuk-tumpuk. Ya ini nggak kerasa kalau nggak ada dana nafsa. Nggak kerasa kalau kita ini nggak punya prinsip selalu introspeksi diri dan mengawasi. Maka kita belajar hadirin yang mulia, setiap malam sebelum tidur dan setiap bangun tidur kita ajak ngobrol diri kita ini. Insyaallah, berapa kemaksiatan yang sudah saya lakukan? Apakah hari ini maksiatnya lebih banyak dari kemarin atau lebih sedikit? Harus dicek. Ternyata rokoknya habis 3 bungkus. Nah, itu bagian dari perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kan nggak haram, Pak, makro. Makro itu artinya tidak disukai. Umpamanya ada yang merokok, tapi kayaknya nggak salah lagi maksudnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar ini. Dan nafsah, kita selalu mengawasi diri kita. Insyaallah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan kita ini kalau pengen jadi orang pintar, pengen jadi orang sukses, kita harus mempersiapkan hari setelah kematian kita. Sekarang hari-hari kita nyari duit untuk apa, Pak? Untuk menyambung hidup.
Demi untuk menyambung hidup, aku rela kepanasan, rela kehausan, rela banting tulang, memeras keringat. Hadirin yang mulia, sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting. Sudahkah kehidupan setelah kematian kita persiapkan? Karena ini yang paling penting. Kalau kehidupan dunia ini sak melas-melasnya, melaratnya, paling gak enaknya, paling kelaparan terus mati gitu aja. Gak ada penderitaan dunia itu yang lebih parah dari akhirnya mati, itu gak ada. Kelaparan, mati. Gak punya duit, lontang-lantung, nganggur, gak ada kerjaan, diem, mati. Kehidupan dunia itu akan selesai dengan namanya mati. Lah orang itu kalau sudah mati, dia sudah terbebas dari segala urusan dunia. Capeknya dunia, panasnya dunia, selesai. Yang ngeri itu kehidupan setelah mati, yang ngeri. Karena dibandingkan dengan kehidupan setelah mati, hidup di dunia ini, wa yauma taqumus saa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghayra sa'ah. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian, hidup di dunia 60 tahun itu serasa 1 detik, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, wa amila lima ba'dal maut, bagaimana hidup sekali ini konsentrasikan untuk mempersiapkan mati. Insyaallah nih, kita ini hidup di dunia sibuk dengan hiruk pikuknya dunia sampai lupa kira-kira nanti kalau mati sudah dapat surga apa belum. Mikirkan kehidupan anak istrinya, mikirkan kehidupan pertengkarannya, memikirkan apa yang viral terbaru sekarang. Status saya bagaimana, ada yang komen apa tidak, nanti ada yang respon dengan status saya apa tidak, kira-kira saya nembak, nyindir itu kerasa apa tidak. Nah, sekarang kehidupan kita ini diakui nggak diakui, ya sibuk dengan itu Pak. Sibuk dengan aduh status, sibuk dengan kata-kata mutiara sana, bagaimana dengan nasihat ini biar yang sana tersindir, biar yang sakit hati, biar dia marah, biar dia tambah jengkel, akan saya foto pertemuannya sebesar-besarnya. Nah, itu nggak ada pahalanya. Itu nggak nambahi jatah bidadari, itu nggak ada. Ada Pak dalam hadis, barang siapa yang pasang satu status maka Allah akan berikan satu bidadari. Kuburan kita yang nanti menghimpit kita apa luas, inilah yang harus kita pikirkan. Amila lima ba'dal maut, maka hidup sekali ini sibukkan persiapan mati. Insyaallah ya. Kita jangan kalah dengan petani, Pak. Petani yang sawahnya di pinggir jalan, apakah dia melihat mobil yang lewat? Apakah dia memperhatikan orang yang lalu lalang di jalan? Tidak. Yang dipikirkan cuma satu. Ini rumputnya sudah saya cabuti apa belum? Ini padinya sudah saya semprot hama apa belum? Ini sudah waktunya beri pupuk apa belum? Ini waktunya ngaliri air apa belum? Walaupun di pinggir hotel, walaupun di pinggir mall, walaupun di pinggir jalan raya, petani tetap tawajuh menyuburkan tanamannya. Betul? Kenapa kita kalah dengan petani? Petani lo belum tentu untung. Kalau kita menyuburkan tanaman akhirat kita, mesti untung. Nggak ada cerita nggak untung, nggak ada. Tapi sawah kita nggak pernah kita tanami, kita sibuk ribut di warung aja. Akhirnya ketika berasnya habis, bingung bagaimana ini, di akhirat teriak-teriak bagaimana itu nggak ada gunanya. Bahkan teriak pengen balik ke dunia lo nggak didengarkan oleh Allah. Maka amila lima ba'dal maut, bagaimana kita disiapkan diri kita untuk menyambut kematian kita. Insyaallah.
Lah apa yang disiapkan? Yang disiapkan pertama batinnya dulu. Yang disiapkan pertama batin, setelah batin baru zuhir. Batinnya bagaimana? Batinnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadir rasula." Barang siapa yang mengatakan ketika pagi, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya ridha baginda Nabi sebagai nabi saya ridha Islam sebagai agama saya, mati hari itu masuk surga. Maka pertama kali hidup itu yang perlu kita tata hati. Ridho punya Tuhan Allah. Ridho dengan segala keputusan Allah. Ridho dengan segala bentuk pengaturan Allah. Itu syarat pertama orang ingin masuk surga, harus ridho kepada Allah. Hadirin yang mulia, hidup itu tidak selalu mulus. Hidup itu tidak selalu indah. Sering di dalam kehidupan kita terjadi perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisnis, harapannya laris, ternyata menangis. Kita menikah, harapannya bahagia, ternyata hancur rasa hatinya. Kita berteman, kita berjuang, pengen senyum bersama, yang terjadi adalah berhantang bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini yang menjadikan siapa? Yang membuat siapa? Belajar juga. Kadang-kadang orang itu terlalu kesemangatan sampai menyalahkan Tuhan. Hadirin yang mulia, saya ini sudah berjuang begini-begini, kok hasilnya begini, itu bagaimana? Katanya dakwah menenangkan, katanya dakwah menyenangkan. Yang terjadi kok pahit semuanya, ini gimana? Ya Allah, mana janjimu ya Allah? Malah marah-marah lagi pada Allah. Orang kayak begini hadirin yang mulia, susah masuk surga. Orang tuh kalau pengen masuk surga, raditu billahi rabba. Kita harus ridho Allah sebagai Tuhan kita. Harus ridho dengan keputusan Allah. Harus ridho dengan pengaturan Allah. Disertai dengan keyakinan apa yang diatur oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. InsyaAllah ini boleh. Yang menjalankan ini siapa? Kalau Allah menjalankan, ya itu yang terbaik ya seperti itu. Kita nggak usah sok pinter. Andai kata begini-begini tentu lebih baik. Tidak. Andai kata kan menurut otak kita, menurut ilmu Allah yang terbaik ya yang dibuat Allah itu. InsyaAllah kita menikah, harapannya dapat istri yang setiap hari senyum terus. Kalau kita pulang ke rumah, menyambut di depan rumah dalam keadaan sudah wangi, kopi sudah siap, makanan siap. Ternyata Anda baru bangun subuh aja. Yang didapati istri yang selalu ngomel, istri yang marah-marah. Maka kita ini kadang-kadang marah sama Allah. Ya Allah, saya juga doa minta jodoh yang terbaik loh. Dapatnya kok jelmaan iblis ini bagaimana ya Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ridho, dikasih istri model apa saja sama Allah ridho. Ada seorang wali, Masya Allah, keramatnya luar biasa, santrinya ratusan ribu, tapi istrinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap hari mencaci walinya, setiap hari menghina, sampai santrinya itu nggak betah semuanya. Pak Yai, tukar aja istrinya itu. Kalau Pak Yai nggak punya duit, kita siap kumpulkan uang untuk mahar. Maka dianya bilang, santri, kamu tuh yang gak paham. Ya makhluk kayak gini mah perlu saya rawat. Saya ini di pondok saya dihormati orang, di masyarakat dihormati orang. Nah Allah tahu ini kalau hati saya gak dijaga Allah ini bisa rusak, bisa sombong seperti Fir'aun.
Maka Allah siapkan wanita yang mencaci saya, biar saya sadar ternyata saya ini orang biasa. Begitu Pak. Makanya kalau kita sibuk di markas, sibuk dalam dakwah, sibuk perjuangan, istri ngomel terus, alhamdulillah, inilah disiapkan oleh Allah biar kita ini nggak sombong. Jadi orang itu belajar ridho sama Allah, belajar ridho sama Allah. Kalau kita ini semua orang mendengarkan omongan kita, sekalian istri kita tunduk kepada kita, nggak terasa ternyata ada Fir'aun yang serbanan gitu ya. Maka kita ini belajar ya Allah. Pokoknya apa yang Allah buat, inilah yang terbaik untuk kita. Insyaallah dimana? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasul. Kita jadikan hati kita ridha kepada Allah. Hati kita ridha kepada Islam. Hati kita ridha kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi riwayatin ditambahi wa bil mu'minina ikhwana. Kita harus ridha Allah memberi teman kita namanya orang iman. Allah memberi kita saudara namanya orang iman. Wa bil mu'minina ikhwana. Ini adalah persiapan akhirat yang kedua Pak. Setelah kita jadikan hati kita ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada baginda Nabi, persiapan akhirat yang kedua adalah kita harus menganggap semua orang Islam adalah saudara kita yang menguntungkan kita. Insyaallah gimana? Gak ada Pak, orang Islam merugikan kita itu gak ada. Orang Islam itu semuanya menguntungkan kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau menceritakan, barang siapa yang dia berjumpa dengan orang Islam lain, dia bersalaman, maka dosa-dosanya berguguran. Di sini Nabi menyarankan nggak? Orang Islamnya harus yang senyum sama kita. Orang Islamnya harus yang sealiran sama kita. Orang Islamnya harus yang soleh. Tidak ada. Pokoknya Islam, walaupun dia membenci kita, walaupun dia mencaci kita, kita salaman, dosa-dosa kita berguguran. Jadi orang Islam itu ada yang merugikan apa tidak? Salamannya tolong menggugurkan dosa. Sekarang sholat jamaah dengan sholat sendirian, pahalanya banyak mana? Berjamaah itu kira-kira dengan jin atau dengan manusia? Manusia, yang Islam apa yang kafir? Jadi manusia Islam, satu orang saja, ini melipatkan pahala kita 27 derajat. Masa orang Islam seperti ini mau kita buang? Tapi Pak, mulutnya itu loh gak sekolah. Hadirin yang mulia, kita ini loh punya sapi. Sapi kita ikram tiap hari gak pernah terima kasih. Kenapa kita gak marah? Sapi itu pernah ada orang sini yang merasa diterima kasih sama sapi? Gak ada. Kita carikan rumput dia malah birak sembarangan di rumah kita. Tapi kita gak marah. Karena apa? Di dalam otak kita, ini sapi ini menguntungkan. Sebentar lagi itu mau panen besar. Masa saudara muslim itu lebih murah daripada sapi? Sehingga kita buang mereka hanya gara-gara sepatah dua patah omongannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar mencintai orang Islam, wa bil mu'minina ikhwana, apapun yang dia lakukan kepada kita. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disakiti oleh orang Islam, kalau kita dihina oleh orang Islam, justru itu malah kita jadikan alat untuk mendekat kepada Allah. Jangan kita lawan, jangan kita balas, biar Allah sendiri yang mengurusnya. Kalau kita maju sendiri, malah kita dipendungi sama Allah. Ini ada dua bersaudara tengkar. Adiknya dipukul oleh kakaknya, adiknya ganti mukul. Maka dua-duanya dijewer oleh orang tuanya. Tapi kalau satu dipukul, diam aja. Dipukul, diam aja.
Bapaknya, oh yang satu ini kurang ajar, maka satu diambil, yang dipukuli satu, kita langsung dibela oleh ayah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita punya Rasulullah, kita punya Allah. Kalau memang kita merasa benar, kalau kita memang merasa di dalam ridha Allah, dihina, dicaci, enggak masalah. Faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir. Suatu ketika ada seorang sahabat laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, kalau saya ikram malah tambah menjadi ya Rasulullah, tambah menghina, tambah merendahkan. Apa kata Nabi? In kunta kama qulta, kalau memang keadaanmu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan seorang pembela untuk kamu. Selagi kamu masih digitukan, dia akan terus membela kamu. Yang bela siapa? Malaikat. Faka'annama tusifuhumul mala, dan kebaikan-kebaikanmu itu sebetulnya semakin lama semakin menenggelamkan dia. Maka kita ini kalau pengen menang, jurusnya satu, akhlak. Insyaallah ya. Kita share sana share sini, cari kepuasan sana kepuasan sini. Itu di mata Allah kita ini malah tengkar, dijebuki semua oleh Allah. Saqata min ainillah. Pernah taklim, Pak? Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Itu sebetulnya lo dibaca setiap hari kalau masih pernah taklim. Nah, sekarang taklimnya itu di HP soalnya. Wa idza tasabat ummat, tasabat itu artinya saling mencaci. Kalau kita posisinya dicaci, aman, selamat, beruntung. Tapi kalau tasabat saling mencaci, saqatat min ainillah, dua-duanya tidak dipandang oleh Allah. Ya, orang itu kalau sudah gak dipandang, hidup di dunia Allah, makan dari Allah terus gak dipandang, bagaimana nasib kita di dunia akhirat? Hancur. Maka kita ini kalau pengen selamat, pengen menang, diam aja, tawajuh amal, tawajuh mencintai orang Islam. Insyaallah ini boleh. Wa amila lima ba'dal maut. Persiapan akhirat, ridha kepada Allah, ridha kepada Rasul, ridha kepada Islam, ridha orang Islam sebagai saudara kita. Kemudian setelah itu sibukkan diri kita dalam amal. Orang itu sumpek, jengkel, itu karena kurang amal. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan amal soleh, Allah akan masukkan dalam hati mereka, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, mereka akan saling cinta mencintai. Jadi rasa cinta itu timbul dari iman dan amal. Bukan iman dong, iman dan amal soleh. Lah amal soleh, jadi kita kurang sekarang. Kita kurang sibuk di dalam amal, kurang sibuk taklim. Bagaimana nasihat Mas ini? Taklimnya itu berapa jam? Taklim di rumah, bikin halakoh Quran. Sekarang itu halakoh gunjing, bukan halakoh Quran. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya kita ini hatinya kosong dari amal. Ketika hati kosong yang masuk setan. Maka ini harus ditobati semua. Insyaallah hadirin mulia. Bagaimana cara nobatinya? Langkah pertama, dianetin lagi hurufnya 4 bulan. Insyaallah hadirin mulia. Maka yang niat 4 bulan, daftarkan nama. Ini kalau kita nggak cepet-cepet keluar ini terlalu dingin diri kita ini. Yang sumpek perasaannya, amalnya dingin, bahaya ini. Mari.